Haji Srianto beserta Mudin, hadirin jamaah haji malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini spesial, kita sekaligus acara selamatan ya, pernikahan Ramdhani. Halo? Ramdhani. Bang Ramdhani. Enggak. Ini orang ini. Ini yang mau nikah ya? Ini Bang. Ramdhani. Hah? Ramdhani. Ramdhani. Iya. Ya, yang Ramdhani. Ganteng banget nih Mas. Dia duduk di Tidak ke kami. Samping ayah ada. Alhamdulillah. Insyaallah hari Ahad besok ya. Kita iringi ya dengan doa-doa kita semuanya yang hadir, termasuk juga yang keluarga besar di rumah ya, ibu-ibu yang juga hadir. Semoga nanti acara akad nikah sekaligus walimatu nikah hari Ahad ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keselamatan, kesehatan, berkah, sakinah, mawaddah, dikaruniai keturunan solehah, insyaallah. Dan juga doa-doa terbaik untuk kita semua. Nah, sebelum kita doa dan juga doa Allah, sebagaimana biasa kita baca kitab, ada satu paragraf ya, malam ini kita baca satu paragraf saja, halaman 9. Halaman 9 kitabnya dibuka. Ini paling nggak sampai 10 menit ya. Dibuka. Kita alhamdulillah sudah ngaji tentang toharah. Ini bagian peradaban umat Islam. Bersuci. Kita sudah bahas definisi bersuci dari najis apa saja. Kita juga sudah bahas siwak. Nah, pekan lalu kita bahas wudu ya. Wudu udah kita bahas, fardunya wudu itu apa aja, sunnahnya wudu itu apa saja. Terus makruhnya wudu udah kita bahas. Malam ini kita bahas kapan disunnahkannya, dianjurkannya berwudu. Nah, mereview pelajaran wudu ma'asyiral muslimin, hadirin Allah SWT. Ini bagian penting yang tak terpisahkan dari sholat. Kemarin kita bahas la sholata liman la tawaddu'a lahu. Tidak dianggap sholat kalau wudunya nggak sempurna. Ini ya. Penting wudu. Bahkan juga anna rajulan tawaddu'a al-fatara kama fi adufin ala qadamihi fa sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa asin wudu'aka farja'a thumma shalat. Ada seseorang berwudu, dia merasa sudah sempurna wudunya gitu. Terus sholat, Rasulullah lihat ada di kakinya itu sebesar kuku, itu nggak kena terbasuh air, masih kering. Rasulullah nyuruh, ulangi wudu kamu. Gitu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sholat kita batal atau nggak diterima kalau wudu kita nggak sah, nggak sempurna. Makanya dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan ini peradaban umat Islam yang bukan hanya di dunia, nanti di akhirat itu nempel kepada kita. Jadi nanti mungkin triliunan miliar ya populasi manusia dari Nabiullah Adam sampai nanti manusia akhir zaman itu kan dikumpulkan di mahsyar. Umat Islam bertanya, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengidentifikasi, menandai umat engkau ya Rasulullah? Kan sebanyak ini. Kata baginda Rasulullah, gampang.
Umatku itu yang anggota tubuhnya bercahaya karena berwudu. Halo? Jadi nggak akan ketukar nanti umat kita dengan baginda Rasulullah. Makanya kata Rasulullah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim muttafaqun alaih, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku ya'tuna yaumal qiyamati, peradaban bukan hanya di dunia ya, sampai kita bawa di akhirat. Ya'tuna yaumal qiyamati, akan hadir datang pada hari kiamat kelak, ghurran muhajjalin, bercahaya anggota tubuh yang kena air wudu. Min athari wudu, dari bekas air wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian an yutila ghurrahu, memanjangkan anggota tubuhnya, falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Halo? Contohnya ini, muka ini jangan sampai di sini ada yang masih kering, pastikan ini semuanya basah. Lengan, tangan, pastikan sampai di atas siku, jangan sampai sikunya masih ada yang kering. Ya. Terus mata kaki, jangan sampai di bawah mata kaki masih ada yang kering, lebihin di atas mata kaki. Gitu. Fal yutil, fal yaf'al, hendaklah dia panjangkan. Nah ini peradaban umat Islam ya. Nah ini udah kita bahas di pekan lalu. Malam ini singkat kita baca kapan kita ini dianjurkan untuk berwudu. Ternyata bukan hanya ketika sholat saja. Nah silakan dilihat kitabnya, wasunnah, dan disunnahkan. Liqiraatil Quran, disunahkan berwudu untuk apa? Ketika mau baca Al-Quran. Ini yang pertama, kata Bashir. Halo, teman-teman, kalau mau megang Al-Quran seperti Yasin tadi ya, mau baca Al-Quran, wudu dulu, pastikan punya wudu. Dalilnya banyak sekali ya. Surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Silakan dicatat, dicoret di kitab-kitab. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Dalil disunahkan wudu terlebih dahulu ketika megang Al-Quran apa ini? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang yaitu mushaf illal mutahharun, kecuali orang yang bersuci. Meskipun dalam tafsirnya ada beberapa pendapat, tapi Mbah Hashim Madzhab Syafi'i itu ini mushaf Al-Quran yang ada di kitab. Pastikan wudu dulu ya. Surat Al-Waqi'ah 9. Hadisnya apa? Hadis yang oleh Imam Ad-Dari, la tamassul Qur'ana illa wa anta tahir. La tamassul, Anda jangan megang Al-Quran illa anta tahir, kecuali ada itu orang yang berwudu. Paham ya? Wudu. Dan ini tidak terpahala. Ini yang pertama ya. Wa kulli ilmin syar'iyyin, ketika ngaji ilmu syar'i nih malam ini nih. Alhamdulillah kita kan dari masjid nih, masih ada wudu isya kan? Nih, tapi kalau batal, sunnahnya wudu dulu. Ada wudu di masjid Al-Isya, itu sunnahnya ya. Ilmu syar'i itu sunnahnya kita wudu, punya wudu, bersuci. Ya. Walinaumin, nanti kalau mau tidur wudu dulu. Ini peradaban luar biasa. Halo, siapa di antara kita yang sebelum tidur wudu? Angkat tangan ya. Saya pengen lihat muridnya Mbah Hashim Asy'ari yang ngamalin sunnah ini sebelum tidur wudu dulu. Siapa? Sebenarnya udah ngelakuin, cuma pada tahun itu nih santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Mulai malam ini nih kita udah tahu nih, udah ngaji. Sebelum tidur wudu. Dalilnya banyak banget. Saya bacain salah satunya. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Man bata tahiran fi syi'arihi malam
Siapa yang tidur kelahiran dalam kondisi suci, fi syi'arihi malikun, di dalam bajunya itu ada malaikat. Masya Allah. Halo, siapa yang pengen deket malaikat? Siapa yang pengen dikelonin malaikat? Ini bahasanya fi syi'arihi, di dalam bajunya atau dalam selimutnya. Siapa? Bukan bini kita. Halo, bini kita boleh ya, Haji ya, apalagi malam Jumat katanya. Tapi lebih dari itu ada malaikat. Falam yastayqid illa qala al-malak. Orang yang tidur itu tidak bangun kecuali malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika, ya Allah, ampuni hamba Engkau ya Allah. Siapa yang berdoa? Halo? Yang berdoa seperti itu siapa? Malaikat. Masya Allah. Kita didoain malaikat, dimintakan ampun malaikat. Malaikat itu kalau doa itu pasti dikabul. Kenapa? Malaikat itu nggak pernah dosa. Malaikat itu nggak punya syahwat, nggak punya nafsu. Memang diciptakan untuk sujud, untuk taat. Dan jadi kalau doa pasti dikabulkan. Masya Allah. Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampuni hamba Engkau fulan. Disebut namanya fulan. Haji Rusdia, karena Nabi disebut namanya. Siapa yang nyebut? Bukan bini kita, malaikat. Fa'innahu bata tahiran. Kenapa? Karena dia tidur istirahat dalam kondisi suci berwudu. Saya baca yang kedua, biar kita semangat mengamalkan. Ma min muslim yabitu ala dzikri tahiran fayata'arru min al-laili fas'alullahu khairan fid dunya wal akhirati illa atahu iya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Halo, memang di kitab nggak disebutin dalil-dalilnya. Ini saya cari sendiri dalil agar kita semangat. Ma min muslimin, tiada seorang muslim yabitu yang istirahat tidur malam ala dzikrin, dalam kondisi berzikir. Zikir itu apa ya? Contohnya doa kan gitu. Sebelum bobo doa, bismika Allahumma ahya wa amut, gitu kan? Itu dalam kondisi zikir. Ini peradaban umat Islam. Tidur itu bukan sekedar apa? Tengkurap, terlentang, enggak, ada adabnya gitu. Berzikir. Paling tidak zikirnya itu zikir doa mau tidur gitu ya. Tahiran, dan dia bersuci. Ta'arun al-lail. Nah, ketika di malam hari itu dia bangun lilir. Apa lilir itu? Dia terbangun lah di tengah malam ya. Apa namanya? Dia bangun tengah malam ya. Terus dia minta kepada Allah, "Fa'allahu khairan minad dunya wal akhirah." Jadi tengah malam dia bangun. Terus dia berdoa,